Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jantasya Nabila dari kelas S5G. Untuk saat ini saya akan menjelaskan materi perpajakan tentang pajak penghasilan terutang. Pajak penghasilan terutang diatur oleh undang-undang yang pertama ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, lalu disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, lalu disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang menjadi subjek pajak ada 3. Yang pertama, orang pribadi atau warisan yang belum terbagi sebagai salah satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua, badan. Yang ketiga, bentuk usaha tetap. Lalu pembagian subjek pajak menurut pasal 2 ayat 2 yang terbagi menjadi 2. Yang pertama ini ada subjek pajak dalam negeri, yang kedua ada subjek pajak luar negeri. Yang bukan subjek pajak terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kantor perwakilan negara asing, yang kedua pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, yang ketiga organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, dan yang terakhir pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Lalu apa sih objek pajak itu? Objek pajak merupakan segala sesuatu berupa barang, jasa, kegiatan, atau keadaan yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Di sini ada tarif pajaknya dari 0 sampai 50 juta. Ini sebesar 5%, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta ini 15%. Lalu di atas 250 juta sampai dengan 500 juta sebesar 25%, dan 500 juta ke atas ini 30%. Ini juga diatur pada pasal 17 ayat 1 ya. Lalu tarif pajak yang berlaku untuk tarif PPh badan ini ada 3. Selanjutnya, menghitung penghasilan kena pajak. Untuk menghitung besarnya pajak penghasilan, terlebih dahulu harus ditentukan penghasilan kena pajaknya atau dasar pengenaan pajak atau DPD. Karena penghasilan kena pajak inilah yang akan dikalikan dengan tarif pajak untuk menentukan besarnya pajak penghasilan. Lalu, perhitungan besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu menggunakan pembukuan dan menggunakan norma penghitungan. Selanjutnya, sedangkan untuk wajib pajak luar negeri, penghasilan kena pajak dihitung sebesar penghasilan bruto. Dari pajak penghasilan dihitung dengan mengalihkan tarif pajak dengan penghasilan bruto tersebut. Lalu penghasilan kena pajak dihitung dengan cara mengurangkan penghasilan yang merupakan objek pajak dengan biaya-biaya yang diperkenankan undang-undang. Lalu PKP, cara mencarinya penghasilan sebagai objek pajak dikurangi biaya dan PPh terutang, yaitu cara mencarinya PKP dikali tarif. Selanjutnya, wajib pajak orang pribadi. Untuk wajib pajak orang pribadi, penghasilan bruto selain dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan oleh undang-undang dikurangi juga dengan penghasilan tidak kena pajak. Jadi cara mencarinya PKP ini sama dengan penghasilan sebagai objek pajak dikurangi biaya dan dikurangi PTKP. Jadi PTKP ini penghasilan tidak kena pajak yang dimana termasuk wajib pajak sebesar 54 juta per tahun. Lalu ada tanggungan sebesar 4.500.000 per tahun dan status nikah sebesar 4.500.000 per tahun. Selanjutnya saya akan memberikan contohnya. Di sini saya sudah mempunyai contoh. Jadi selama tahun 2024 Pak Hafiz mempunyai penghasilan neto sebesar 6.500.000 juta. Dia menikah dan mempunyai 1 orang anak. Lalu hitunglah PPh terutang Pak Hafiz. Jadi kita harus menghitung PKP-nya terlebih dahulu sebelum mencari PPh. Lalu cara ngitungnya itu penghasilan neto dikurang dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Ini udah ya, ini ada penghasilan netonya sebesar 6.500.000 dan PTKP-nya ini diketahui 63 juta, dikurangi jadi 6.437. Nah, hasil dari 6.437 ini kita cari tarif PPh-nya. Nah, karena itu totalnya 6 miliar, berarti dia bisa lewati 5
Terus kita cari yang pertama ini 60 juta dikali 5%, totalnya 3 juta. Lalu selanjutnya 250 juta dikali 15%, totalnya 37 juta 500. Lalu 500 juta dikali 25%, totalnya 125 juta. Lalu yang 5 miliar dikali 30%, totalnya 1 miliar 500 juta. Dan yang terakhir 627 juta dikali 35%, totalnya 219.450 juta. 627 juta ini didapatkan dari yang ini, yang 6 miliar 437 dikurang 60 juta dikurang 250 juta dikurang 500 juta dikurang 5 miliar, dan hasilnya ini 627. Lalu